Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah ziarah LPM Ma'arif Surabaya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menuju ke Makom Waliullah Sunan Muria di Gunung Muria. Bapak Ibu yang saya hormati, Sunan Muria Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga dan terkenal akan ilmunya yang sakti. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai, Aceh. Dengan demikian, maka Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri. Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Ngudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Cantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Wilayah dakwah Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya, namun beliau lebih memusatkan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria, yaitu Desa Colo. Dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria. Selain berdakwah, di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan lereng Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana. Jadi beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat. Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tersebut. Metode dakwah Sunan Muria. Pertama, menitik beratkan pada rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Kemudian yang kedua, dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Yang ketiga, mempertahankan kesenian dan gamelan serta wayang. Sama seperti para wali yang lain, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Yang keempat, menciptakan beberapa tembang Jawa. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang sinom dan kinanti. Sifat teladan yang dimiliki Sunan Muria. Mengasingkan diri di tengah masyarakat jelata membuat kepribadian Sunan Muria lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit. Seperti saat konflik internal di Kesultanan Demak tahun 1518 sampai 1530 Masehi.
Beliau mampu menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di berbagai kalangan. Selain itu, keteladanan sifat Sunan Muria juga bisa tergambar dengan caranya yang lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam kerajaan Demak. Sikap yang demikian patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam mensosialisasikan kebijakan umum, maka pemerintah sudah selayaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak berhenti pada orang-orang tertentu saja. Bukti kesaktian Sunan Muria diceritakan dalam kisah pertarungan beliau untuk mendapatkan Dewi Roroyono. Alkisah Dewi Roroyono yang merupakan putri dari Sunan Ngerang yang sangat disegani di desa Juwana tengah berulang tahun yang ke-20. Saat itu Sunan Ngerang mengadakan syukuran dengan mengundang para tetangga, saudara serta para muridnya seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Kapa dan adiknya Geniti serta Adipati Petakwara. Para jamaah ziarah LPM Ma'arif Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Demikian sekelumit kisah biografi, asal-usul, dan metode yang dilaksanakan dalam mengemban amanah untuk berdakwah di tanah Jawa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al